Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nelda Afrita dengan NIM C1C019065, kelas R13 Akuntansi 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar penganggaran dengan mata kuliah penganggaran, dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan dan penganggaran. Apa itu perencanaan? Perencanaan merupakan salah satu dari fungsi manajemen, dan penganggaran merupakan salah satu jenis perencanaan. Penganggaran meliputi penganggaran perusahaan, penganggaran bukan perusahaan. Nah, penganggaran perusahaan berarti penganggaran untuk organisasi yang bertujuan mencari laba. Sedangkan penganggaran bukan perusahaan berarti penganggaran untuk organisasi yang tidak bertujuan mencari laba. Penganggaran beda dengan anggaran, perencanaan beda dengan rencana. Perencanaan adalah proses menyusun rencana, sedangkan rencana adalah hasil perencanaan. Penganggaran adalah proses menyusun anggaran, sedangkan anggaran adalah hasil penganggaran. Selanjutnya, pengertian anggaran. Anggaran merupakan salah satu rencana keuangan untuk masa depan, di mana merupakan komponen utama dari perencanaan. Perencanaan itu sendiri merupakan suatu pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Nah, dari pengertian itu ada juga pengertian menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Gomez pada tahun 1995, anggaran itu merupakan salah satu dokumen yang berusaha untuk mendamaikan prioritas-prioritas program dengan sumber-sumber pendapatan yang diproyeksinya. Anggaran ini menggabungkan suatu pengumuman dari kegiatan organisasi atau tujuan untuk suatu jangka waktu yang telah ditentukan dengan informasi mengenai dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut atau untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran. Ada 4 fungsi anggaran. Yang pertama, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini merupakan dasar dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengawasan anggaran. Pada fungsi ini, salah satu cara untuk mengadakan pengawasan dalam perusahaan. Pengawasan ini merupakan salah satu usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Nah, fungsi yang ketiga yaitu fungsi koordinasi. Nah, pada fungsi ini menuntut adanya keselarasan suatu tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Dengan cara demikian dapat dikatakan bahwa untuk dapat menciptakan adanya koordinasi yang diperlukan perencanaan yang baik, yang dapat menunjukkan keselarasan rencana antara satu bagian dengan bagian lainnya. Fungsi yang selanjutnya yaitu anggaran sebagai pedoman kerja anggaran. Nah, ini merupakan salah satu rencana kerja yang disusun sistematis dan dinyatakan dalam unit 2 moneter. Lazimnya dalam penyusunan anggaran ini berdasarkan pengalaman masa lalu dan taksiran-taksiran pada masa yang akan datang, maka ini dapat menjadi sebuah pedoman kerja bagi setiap bagian dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan. Ada keuntungan dan kelemahan dari anggaran. Di antaranya, keuntungan dapat mempercepat dan mengefisiensikan pencapaian suatu tugas, salah satunya, dan juga meningkatkan daya kompetensi, motivasi, dan menimbulkan suatu proses penilaian yang lebih objektif. Dan juga keuntungan dari anggaran itu sendiri dapat memantapkan suatu pelaksanaan manajemen, pengawasan, akuntansi secara baik, dan banyak lagi keuntungan lainnya. Nah, jika ada keuntungan, tentunya juga ada kelemahannya atau kekurangannya. Di antaranya, anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan asumsi sehingga mengandung suatu unsur ketidakpastian. Menyusun sebuah anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, dan tenaga. Pihak yang merasa dipaksa untuk dapat melakukan anggaran dapat mengerutu dan menentang sehingga pelaksanaan anggaran tersebut menjadi kurang efektif. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis anggaran. Nah, jenis-jenis anggaran terbagi menjadi beberapa.
Yang pertama yaitu jenis anggaran dari segi dasar penyusunan. Itu terbagi menjadi anggaran variabel dan anggaran tetap. Apa yang dimaksud dengan anggaran variabel? Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval keputusan tertentu dan pada intinya melakukan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan tingkat aktivitas yang berbeda. Nah, anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Jenis anggaran dari segi penyusunannya, yaitu anggaran periodik dan anggaran kontinu. Nah, anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu. Anggaran kontinu adalah anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, jenis anggaran dari segi jangka waktu. Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Nah, anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih 1 tahun. Selanjutnya, jenis anggaran dari segi bidang, yaitu anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba rugi. Nah, kalau anggaran keuangan adalah anggaran yang dibuat untuk menyusun anggaran neraca. Yang selanjutnya yaitu jenis anggaran dari segi kemampuan menyusun. Anggaran komprehensif adalah rangkaian dari berbagai jenis yang disusun secara lengkap. Nah, anggaran parsial adalah anggaran yang disusun hanya untuk bagian anggaran tertentu saja. Jenis yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu adalah jenis anggaran dari segi fungsi. Itu terdapat anggaran tertentu dan anggaran kinerja. Nah, anggaran tertentu adalah anggaran yang ditunjuk untuk tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Sedangkan anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi kegiatan yang dilakukan dalam organisasi, misalnya menilai apakah biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas. Sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Nelda Afrita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.